there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesehatan dan kekuatan untuk tetap berta'abbudi kepadanya. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah dan contoh suri tauladan hidup untuk kita dan untuk seluruh umat manusia. Saudara sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kita semua untuk mencoba memberikan satu reaksi dan membicarakan sebuah video. Kebetulan saya kemarin membuka YouTube, ternyata melintas di beranda saya itu saya mengambil dari video yang sudah diunggah oleh Bang Refli ya, Bang Refli Harun ya. Di mana video ini kalau menurut saya perlu kita tanggapi serius, saudara. Tidak henti-hentinya penghinaan, pelecehan, ya, penghinaan terhadap Islam, syariat Islam, bahkan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri. Potongan video ini dari seorang kakek, ya. Seorang kakek yang sudah sangat uzur, kalau menurut saya sudah sangat uzur, karena melihat dari potongannya atau face-nya, rambutnya yang sudah merata putihnya, ya, sudah sangat tua, ya. Tapi yang saya tidak habis pikir, kenapa di usianya yang senja itu, ya, masih juga sempat untuk menghina syariat Islam, bahkan menghina dan melecehkan atau bahkan ya bahasanya tuh merendahkan Rasulullah lah begitu ya. Dan dalam hal ini saya berharap kepada kita semua, ini perlu kita viralkan, saudara, apa yang dilakukan oleh kakek ini, sehingga kita tidak menginginkan berlarut-larut seperti ini. Tidak ingin, cukuplah kemarin itu Pendeta Manubulu, dan juga kemarin yang berikutnya itulah ya, setelah itu ya yang viral-viral gitu ya. Juga Pendeta Joshua, macam-macam Joshua sampai sekarang masih buronan. Tuh, Saifuddin Ibrahim masih melalang buana di luar negeri sampai tidak berani pulang ke Indonesia. Nah, ini kakek ini saya tidak tahu, walaupun ini video ini saya yakin kakek ini membuat videonya sudah cukup lama mungkin ya. Karena dia memang menyatakan pas saat hari ini, artinya saat itu sedang pelaksanaan penyembelihan kurban atau Idul Adha. Jadi saat itu tuh dia melakukan membuat video, rekaman video itu lalu dia posting. Seperti apa videonya, langsung saja saudara, untuk tidak membuang waktu, langsung saja kita saksikan video kakek ini yang begitu luar biasa penghinaannya dan penghujatannya, ya, pelecehannya terhadap Rasulullah dan syariat ibadah kurban. Berikut videonya, saudara. Saudari-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini umat Islam melakukan tradisi menyembelih hewan yang tidak berdosa untuk dikorbankan. Pertanyaannya, dikorbankan untuk apa? Tidak jelas. Ini yang harus kita soroti. Terlebih tradisi ini tidak berasal dari leluhur bangsa Indonesia dan bertentangan dengan Pancasila. Tradisi menyembelih hewan yang tidak berdosa untuk dikorbankan dimulai sekitar 1400 tahun yang lalu atas kemauan Muhammad, seorang Arab buta huruf yang mengaku nabi. Di dalam Al-Quran tidak ada kewajiban mengorbankan hewan. Karena itu banyak yang mengatakan berkorban dalam Islam adalah sukarela. Daging hewan yang dikorbankan sepertiga diberikan kepada orang miskin, sepertiga dibagikan ke tetangga, dan sepertiga lainnya untuk yang berkorban. Tidak ada bagian untuk Tuhan, dan berkorban untuk orang miskin ternyata hanya sepertiga, sisanya untuk pesta bersama tetangga, dan bukan pesta atas keberhasilan, sebab sumber dana untuk mengorbankan hewan bisa jadi dari rampasan seperti yang dilakukan Muhammad. Baik, sudah sama-sama kita dengar dari tayangan yang sudah kita lihat tadi, sudah kita saksikan tadi,
ada beberapa poin ya, ada beberapa poin yang saya tangkap dari penyampaian kakek sepuh ini. Saya memanggilnya kakek sepuh sajalah. Yang pertama, saya tidak tahu ini agama kakek ini apa gitu ya. Yang jelas saya yakin dia bukan Islam, karena dia sebut tadi hari ini umat Islam melaksanakan ritual gitu ya. Bahasanya tuh ritual penyembelihan kurban. Artinya itu mengkondisikan atau konotasinya mengindikasikan kalau dia itu pasti bukan Islam. Itu yang jelas. Saya tidak tahu agamanya apa, ya, agamanya apa saya tidak tahu. Yang jelas apa yang dia nyatakan, apa yang dia ucapkan itu adalah suatu unsur kebencian terhadap Rasulullah dan terhadap syariat Islam. Khususnya dalam hal ini adalah syariat penyembelihan kurban. Pelaksanaan penyembelihan kurban ini, kalau di dalam Islam, perlu kita ketahui, kalau kakek tadi bilang, Quran tidak ada mensyariatkan, tidak ada memerintahkan untuk penyembelihan kurban, katanya begitu. Ini udah jelas, sudahlah kakek ini, saya yakin dia bukan beragama Islam, dia tidak paham dengan Al-Quran, lalu dia sok tahu ya. Jadi kebodohannya itu kakek sepuh kakek ini ya, kakek yang sepuh ini kebodohannya itu dinampakkan begitu. Perlu dipahami kek ataupun saudara-saudaraku yang beragama selain dari Islam atau non-Muslim, kami tidak melaksanakan satu syariat yang kalau seandainya syariat itu tidak ada diperintahkan di dalam sumber-sumber ajaran kami. Sumber ajaran kami itu ada Al-Quran dan ada hadis, ada sunnah begitu ya. Jadi kalau setiap syariat yang ada di dalam Al-Quran dan ada di dalam hadis, kami pasti laksanakan. Ya, kami tidak melaksanakan satu syariat yang tidak ada dituangkan di dalam Al-Quran maupun hadis. Lalu dengan kurban, di mana letaknya perintah itu? Nanti boleh dibuka Al-Quran itu kakek sepuh ini atau saudara-saudaraku yang lain yang ingin tahu, silakan dibuka surat Al-Kautsar ayat yang kedua, ya. Bunyi ayatnya fasholli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah salat lalu berkurbanlah. Ya, jelas itu perintahnya. Fasholli li rabbika wanhar. Laksanakan salat lalu berkurbanlah. Kemudian juga ada di dalam surat Al-Hajj, ya, di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-36. Nanti silakan dibaca. Bunyi ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Ya, fadhkurusmallahi 'alaiha shawafah. Fa iza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imu qani'a wal mu'tarah. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Itu bunyi ayatnya. Yang artinya, dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syiar-syiar Allah. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri, ya, dan telah terikat, ya. Kemudian apabila telah roboh atau telah mati, maka makanlah sebahagiannya dan berikanlah, ya, makanlah orang yang meminta. Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu kepadamu. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Jadi ada dua ayat yang begitu menjelaskan tentang pelaksanaan ibadah kurban. Jadi kakek ini sudahlah bodoh, tidak tahu, sok tahu, ya, lalu menghina lagi. Tolong diviralkan ini, kakek ini memang dia pingin juga menyusul pendahulu-pendahulunya kayaknya, Gracia Pelo, ya, nah, seperti itu kayaknya. Dia mengatakan juga kurban tidak ada tradisi, bukan merupakan tradisi dari leluhur nenek moyang bangsa Indonesia. Memang betul, itu bukan dari nenek moyang bangsa Indonesia. Makanya kakek, kalau nggak ngerti, kalau tidak paham, kalau tidak tahu, jangan sok tahu. Ya, sekali lagi itu syariat. Itu ajaran. Dia mengatakan tadi dimulai 14 abad, ya, 14 abad yang lalu atau 1400 tahun yang lalu. Muhammad memulai itu, penyembelihan kurban.
Ini lebih salah lagi, penyembelihan kurban itu kalau mau ditarik jauh ke belakang, sudah dimulai dari masanya Adam. Anaknya Habil dan Kabil terjadi pembunuhan. Nah, Allah untuk menerima tobat si Kabil itu, dia harus melaksanakan penyembelihan kurban. Itulah kurban pertama di muka bumi ini. Ya, Kek, tolong perhatikan baik-baik ya, Kek ya. Lalu di masa Ibrahim itu juga kisah penyembelihan kurban juga dilaksanakan. Di mana kisah Ibrahim, penyembelihan kurbannya adalah ketika dia diperintahkan menyembelih anaknya. Kalau di dalam Islam diyakini yang disembelih anaknya adalah Ismail. Sementara saudara-saudaraku yang beragama Kristen, mereka meyakini bernama Ishak anaknya yang disembelih. Namun berkaitan ini bukan sekarang pembahasannya. Ada waktunya nanti. Siapa sebenarnya yang disembelih? Ismail kah atau Ishak? Begitu ya. Yang jelas, bukan Muhammad yang memulai penyembelihan kurban ini, Kek. Jadi kakek yang sudah sepuh, kalau nggak tahu, kalau nggak ngerti, jangan menfitnah. Ya, jangan memfitnah. Kalau nggak tahu, kalau nggak paham, ya, lebih baik diam. Ya, ini membahayakan kakek ini nih. Ini diviralkan, kalau sempat dilaporkan, kakek ini bisa ditangkap ini. Saya nggak tahu kapan video ini dibuatnya ini ya. Yang jelas ini saya baru dapat kemarin dan Bang Refli Harun pun mengunggah baru 2 hari yang lalu ternyata. Kemudian saudara, di sini dikatakan Muhammad itu ya, yang buta huruf, dia mengaku-ngaku sebagai nabi. Nah, ini letak penghinaannya tuh di sini salah satunya ini ya. Nanti ada di akhir video itu dia mengatakan juga bahwasanya penyembelihan hewan kurban itu yang dilakukan Muhammad katanya hasil dari rampasan. Harta rampasan yang dilakukan oleh Muhammad itulah yang dikurbankan. Kan kurang ajar kakek ini ya. Ini suatu penghinaan itu ya. Di dalam Al-Quran sudah jelas dinyatakan bahwasanya penyembelihan kurban ini dilakukan sudah jauh dari belakang. Masanya Nabi Adam sudah ada itu gitu loh. Jadi kakek ini na'udzubillah min zalik, harusnya ya dia memikirkanlah yang sudah bau tanah itu. Ya, sudah bau tanah, sudah di ambang akhir hayatnya, ya. Harusnya ndak begini yang dia lakukan. Jangan penistaan begini juga lagi. Ya, Kek ya. Dan syariat Islam, syariat pelaksanaan kurban ini tidak hanya Islam saja yang melaksanakan. Andai saja, ini mohon maaf sebelumnya, saudara-saudaraku yang beragama Kristen, kalaulah kakek ini beragama Kristen, ya kalau, saya tidak bermaksud untuk mendiskreditkan kakek ini dan mendiskreditkan saudara-saudara yang beragama Kristen. Kalaulah kakek ini beragama Kristen, saya kasih tahu, penyembelihan kurban itu tidak hanya ada di dalam Al-Quran dan tidak hanya disyariatkan kepada umat Islam saja, ya, juga disyariatkan kepada pengikutnya Yesus, ya, kepada Nabi Musa juga diperintahkan. Alkitab yang saudara pegang sekarang ada memerintahkan untuk pelaksanaan penyembelihan kurban. Silakan nanti dibuka ya dalam Ulangan pasal 12 ayat 5 sampai 6 dan ayat 21. Bunyi ayatnya begini. Di ayat yang kelima, tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu, segalanya untuk menegakkan namanya di sana, tempat itulah harus kamu cari dan kesanalah kamu harus pergi. Kesanalah kamu bawa korban bakaran dan korban sembelihan. Ya, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khusus, kurban nazar dan kurban nazarmu dan kurban sukarelamu. Anak-anak sulung lembu, sapi, dan kambing dombamu. Apabila tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk menegakkan namanya itu di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka engkau boleh menyembelih dari lembu sapimu dan kambing dombamu yang diberi Tuhan kepadamu, seperti yang kuperintahkan kepadamu, dan memakan dagingnya di tempat sesuka hatimu.
Ini perintah kurban. Kalau seandainya tidak bisa di tempat yang jauh, ini ada kaitannya dengan pelaksanaan ibadah haji. Haji juga ada diperintahkan di dalam Alkitab itu, gitu loh. Ya, saya tidak tahu kakek ini nggak paham nggak ya? Di dalam buku saya yang ini, Yesus dan Muhammad dalam satu ajaran, di sini ada saya tuangkan bahwasanya Yesus dan Muhammad itu juga melaksanakan penyembelihan kurban sekaligus pelaksanaan ibadah haji. Ada di dalam buku ini. Silakan kalau mau dicari. Ya. Kemudian di dalam kitab Imamat, ya, pasal 1 ayat 3, pasal 1 ayat 3, ayat 10 dan ayat 13. Bunyi ayatnya, jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak tercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Kemudian di ayat 10, jikalau persembahannya untuk korban bakaran adalah dari kambing domba, baik dari domba maupun dari kambing, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak tercela. Ayat yang ke-11, haruslah ia menyembelihnya pada sisi mezbah sebelah utara di hadapan Tuhan. Lalu haruslah anak-anak Harun, imam-imam itu menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Di ayat yang ke-12, kemudian haruslah ia memotong-motong menurut bagian-bagian tertentu dan bersama-sama kepalanya. Dan lemaknya diaturlah semua itu oleh imam di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Di ayat ke-13, isi perut dan betisnya haruslah dibasuhnya dengan air. Dan seluruhnya itu haruslah dipersembahkan oleh imam dan dibakar di atas mezbah. Itulah korban bakar, suatu korban api-apian yang maunya menyenangkan bagi Tuhan. Ya, ada 2 ayat lagi. Ada Imamat juga pasal 3 ayat 1. Bunyinya, jikalau persembahan merupakan korban keselamatan, maka jikalau yang dipersembahkan itu dari lembu, seekor jantan, atau seekor betina, haruslah ia membawa yang tidak tercela di hadapan Tuhannya. Satu lagi ada dalam Keluaran, pasal 24 ayat 5. Kemudian, disuruhnyalah orang-orang muda bagi bangsa Israel, maka mereka mempersembahkan korban bakar dan menyembelih lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhannya. Jadi di dalam Alkitab sendiri ada ajaran itu. Memang bukan tradisi Indonesia, Pak Tua. Ya, kakek sepuh, makanya jangan bodohnya dipamerin gitu loh. Ya, jangan mempamerkan kebodohan di usia senja, jangan itu juga yang dilakukan lagi. Menghina, ini betul-betul menista yang seperti ini. Saya khawatir ini bisa diviralkan dan bisa dicari ini kakek tua ini ya. Bisa dicari kakek tua. Semoga kakek ini tercerahkan, semoga kakek ini mendapat hidayah. Ingat kek, apa yang kakek sampaikan itu satu kesalahan yang besar. Demikian saudara, kita akhiri dan kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.